butuh pertolongan. Gak ada yang bisa saya mintain tolong saat itu. 2 hari saya menahan rasa sakit, rasa takut, dan juga berharap ada pertolongan. Saya berdoa minta tolong sama Tuhan. Akhirnya ada teman saya yang datang, lalu teman saya minta sama pemilik rumah yang tinggal di sebelah, yang dia juga nggak tahu bahwa saya nggak pulang kampung, minta kuncinya untuk dibukakan. Dan kebetulan memang saya nggak kunci pintu kamar saya. Dia masuk ke kamar saya, dia lihat saya tergeletak, dia bantuin saya langsung bawa ke UGD saat itu. Ketika perjalanan menuju rumah sakit, ada seseorang yang biasa saya visit, saya layani, itu menelpon karena handphone saya sudah dibantu charge oleh teman saya. Dan kemudian teman saya menjelaskan kondisi saya lagi sakit parah dan sedang dibawa perjalanan ke rumah sakit. Lalu si orang ini menanyakan tentang apa yang saya alami. Singkat cerita, dalam hitungan menit, orang yang telepon saya ini memberitahukan untuk kami ganti rumah sakit karena menurut orang ini, anaknya seorang dokter, dia merasa bahwa gejala yang saya alami adalah autoimun. Baru disitulah teman saya langsung pergi ke rumah sakit yang lain, antar saya ke rumah sakit yang direferensikan, dan benar saya dirawat di situ selama beberapa hari, dan dokter menyatakan bahwa kamu selama ini menderita autoimun. Dan saya nggak tahu waktu itu autoimun itu apa. Saya hanya menderita mengalami sekian tahun, tapi saya baru tahu namanya juga di tahun 2016 itu. Pada saat saya sudah terdiagnosa autoimun, ada orang tua dari salah satu teman saya mereferensikan untuk pergi ke dokter di Malaysia, yaitu sahabatnya dia. Di sana dokter memberikan beberapa perawatan, lalu pemeriksaan yang intensif, dan saya mulai diedukasi di sana bahwa memang kalau secara medis itu belum ada obat untuk penyembuhan autoimun. Tapi bukan berarti itu adalah akhir segalanya. Saya tetap bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik kalau saya mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang menjadi kekuatan saya, yang menjadi pengharapan saya. Oh, berarti masih ada harapan untuk saya. Mungkin saya memang saat itu saya berpikir mungkin saya nggak bisa jalan lagi, nggak apa-apa. Tapi paling tidak saya tidak lemah 100% dan tergantung dengan orang lain. Akhirnya dari situlah semangat saya muncul kembali, niat saya untuk berubah lebih baik lagi, untuk mengubah cara pandang saya, cara pikir saya, iman saya kepada Tuhan itu berubah total sejak saya berobat di sana. Selama kurun waktu 1 tahun saya dirawat oleh tante saya yang mengasihi saya saat itu. Saya off dulu dari pelayanan sampai kemudian saya bisa lepas dari semua alat bantu, lepas dari obat. Saya mengalami progres yang baik. Mulai tahun 2017 kehidupan saya bangkit kembali. Puji Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan pria yang mengasihi saya. Saya bisa menikah tahun 2017, itu juga anugerah. Lalu Tuhan izinkan saya, berikan kesempatan saya untuk mengeluarkan buku pertama saya. Karena saya menulis sudah dari sejak saya sakit, tapi baru diterbitkan di tahun 2017. Dan sampai dengan tahun ini saya sudah menulis 2 buku mengenai perjuangan saya, bagaimana pola hidup saya dengan autoimun, dan saya sedang mempersiapkan buku ketiga saya. Saya bersyukur bahwa melalui masalah penderitaan yang saya alami di masa lalu, ternyata itu bisa menjadi berkat dan menjadi kekuatan buat orang lain. Saya sangat bangga dengan apa yang dia lakukan, dengan semua manuvernya. Dia berusaha membangun yayasan, dia berusaha menulis buku. Itu bukan untuk dia. Tidak terlalu menguntungkan kalau kita mau tulis buku. Tapi dengan apa yang dia tulis, dia berpikir itu menjadi suatu database yang bisa dilihat oleh semua orang. Dan ketika dia tidak ada, itu menjadi legacy yang bisa terus berjalan. Apalagi sekarang dia berpikir juga dunia digital, dia bikin aplikasi Android, dia bikin website. Katakanlah dia sudah tidak ada, tapi minimal apa yang pemikiran yang dia bisa tuangkan itu bisa terus berlanjut dari waktu ke waktu. Dan orang tidak perlu dengar suaranya lagi mungkin, cukup melihat karya-karya yang dia sudah ciptakan. Saya banyak diundang ke seminar,
Lalu saya juga mengadakan kelas-kelas intern untuk orang-orang autoimun. Saya punya kelompok sendiri. Lalu saya pakai sosial media, website itu untuk mengedukasi orang-orang mengenai autoimun. Dan puji Tuhan sampai dengan tahun ini sudah ribuan orang terbantu. Seperti firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang membawa hari depan penuh harapan. Jadi selama kita ada bersama dengan Tuhan, seburuk apapun keadaan kita, Tuhan tidak merancang kita untuk celaka, untuk rusak, tapi Tuhan merancang semuanya itu, mengizinkan semuanya itu untuk masa depan justru kita yang lebih baik, lebih indah, kita lebih mengerti Tuhan lagi, dan kita bisa jadi berkat buat orang lain.